1/1/3 menjadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. 3/2 dikali 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4/3. Lalu kita lihat, sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut, kita lihat dulu kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kita lihat 3 dengan 3 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Lalu 2 dan 4 juga bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Lalu setelah kita sederhanakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya untuk mengalihkan pecahan campuran dengan pecahan campuran, caranya kita robah kedua pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah kedua-duanya menjadi pecahan biasa, lalu kita sederhanakan. Kalau bisa kita sederhanakan dulu. Kalau sudah tidak bisa, lalu kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas ke contoh soal. Kita langsung contoh soal yang pertama, yaitu 1/1/2 dikali 1/1/3. Kita rubah dulu 1/1/2 dan 1/1/3 menjadi pecahan biasa. 1 kali 2, 2. Tambah 1, 3. 3/2 dikali 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4/3. Lalu kita lihat, sebelum kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut, kita lihat dulu kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kita lihat 3 dengan 3 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Lalu 2 dan 4 juga bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Lalu setelah kita sederhanakan, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 1 dikali 2, 2. Per 1 kali 1, 1. 2/1 sama dengan 2. Jadi 1/1/2 dikali 1/1/3 sama dengan 2. Yaitu caranya, pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Lalu setelah kedua-duanya menjadi pecahan biasa, kita lihat dulu kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak bisa, langsung kita kalikan saja pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Pada contoh yang pertama, yaitu 1/1/2 dikali 1/1/3. Kita jadikan pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2 dikali 1 kali 3, 3 tambah 1, 4/3. Jadi 3/2 dikali 4/3. Kita lihat dulu, karena ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. 3 dengan 3, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Lalu 2 dengan 4, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Setelah kita sederhanakan, kita kalikan lagi pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 1 kali 2, 2. Per 1 kali 1, 1. 2/1 sama dengan 2. Jadi untuk soal yang nomor 1,
1/2 dikali 1/3 sama dengan 2. Kita lanjut untuk pembahasan contoh soal yang kedua, yaitu 2/3 dikali 1/5. Kita rubah kedua pecahan campuran dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3 dikali 3 dikali 5, 15 ditambah 1, 16/5. Jadi 2/3 dikali 3/1/5 sama dengan 8/3 dikali 16/5. Lalu kita lihat kalau bisa sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak bisa, langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Kita lihat 8 dengan 5 tidak bisa kita sederhanakan. Lalu 3 dengan 16 juga tidak bisa. Karena tidak bisa kita sederhanakan, kita kalikan saja langsung lagi. 8 dikali 16. 8 dikali 6. 48. Tulis 8 sisih 4. 8 dikali 1, 8. Tambah 4, 12. Jadi 128. Per 3 dikali 5, 15. Jadi 2/3 dikali 3/1/5 sama dengan 128/15. Karena dia pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita rubah dia menjadi pecahan campuran. Kita cari 15 kali berapa yang hasil mendekati 128. Kita cek dulu. 15 kali 10, 150. Berarti kita coba 15 kali 8. 15 kali 8, 8 kali 5, 40, tulis 0, sisih 4. 8 kali 1, 8 tambah 4, 12. Berarti yang mendekati adalah 120. Berarti 15 kali 8, tulis 8. 8 kali 15, 120. 128 dikurang 120, 8/15. Jadi 2/3 dikali 3 1/5 sama dengan 8/15. Jadi caranya 2/3 dikali 3 1/5. Kita rubah kedua-dua pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 2, 8/3 dikali 3 dikali 5, 15 tambah 1, 16/5. Lalu kita lihat kalau tidak bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 8 dengan 5 tidak bisa kita sederhanakan. 3 dengan 16 juga tidak bisa. Karena tidak bisa kita sederhanakan, langsung kita kalikan saja. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. 8 dikali 16. 8 kali 6, 48, terus 8 4, 8 kali 1, 8, tambah 4, 12. Jadi 128 per 3 dikali 5, 15. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita jadikan dia pecahan campuran. Kita cari 15 kali berapa yang mendekati 128, yaitu 15 dikali 8. 15 kali 8, 120. 128 dikurang 120, 8/15. Jadi 2/3 dikali 3 1/5 sama dengan 8/15. Bisa dipahami ya diri ya untuk contoh 1 dan contoh yang kedua. Contoh 1 bisa kita sederhanakan, sedangkan contoh yang kedua tidak bisa kita sederhanakan. Kalau yang bisa kita sederhanakan dulu, baru kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Sedangkan contoh kedua tidak bisa kita sederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Kita lanjut lagi untuk pembahasan contoh soal yang ketiga, yaitu 4/2/5 dikali 1/3/4, yaitu 4/2/5 dikali 1/3/4. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 5, 20 ditambah 2,
22 per 5 dikali 1 kali 4, 4 ditambah 3, 7 per 4. Jadi 42 per 5 dikali 1, 3 per 4 sama dengan 22 per 5 dikali 7 per 4. Kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau tidak bisa, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Kita lihat dulu 22 dengan 4 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 2. 5 dengan 7 tidak bisa, berarti hanya kita sederhanakan 22 dengan 4, yaitu sama-sama kita bagi 2. 22 bagi 2, 11. 4 dibagi 2, 2. Setelah kita sederhanakan, tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 11 dikali 7, 77 per 5 dikali 2, 10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, kita jadikan dia pecahan campuran. Kita cari 10 kali berapa yang mendekati 77, yaitu 10 kali 7. 10 kali 7, 70. 77 kurang 70, 7 per 10. Jadi 4, 2 per 5 dikali 1, 3 per 4 sama dengan 7 per 10. Yaitu caranya kita rubah dulu ke pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Lalu tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Jadi 42 per 5 dikali 1, 3 per 4. Kita kali 4 kali 5, 20 tambah 2, 22 per 5 dikali 1 kali 4, 4 tambah 3, 7 per 4. Karena 22 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 22 bagi 2, 11. 4 bagi 2, 2. Lalu kita kalikan 11 dikali 7 atau pembilang dikali pembilang. 11 dikali 7, 77 per 5 dikali 2, 10. 77 per 10, karena pembilang lebih besar pada penyebut, kita rubah menjadi pecahan campuran. 10 kali berapa ya hasil mendekati 77, yaitu 10 kali 7. 10 kali 7, 70. 77 kurang 70, 7 per 10. Jadi 4, 2 per 5 dikali 1, 3 per 4 sama dengan 7, 7 per 10. Kita lanjut untuk contoh yang keempat, yaitu 5, 2 per 3 dikali 2, 1 per 4. Kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3, 15 ditambah 2, 17 per 3 dikali 2 kali 4, 8 tambah 1, 9 per 4. Jadi 5, 2 per 3 dikali 2, 1 per 4 sama dengan 17 per 3 dikali 9 per 4. Kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa tersederhanakan, kita sederhanakan dulu sebelum kita kalikan. 17 dengan 4 tidak bisa kita sederhanakan. 3 dengan 9 bisa, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Lalu kita kalikan lagi. 17 dikali 3. Pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 7 dikali 3. 21, tulis 1 sisit 2, 1 kali 3, 3 tambah 2, 51 per 1 kali 4, 4. Jadi 51 per 4. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 41. Kita cari 4 kali 10, 40, masih lebih lagi. 4 kali 12, 48. 4 kali 13, 52. Berarti lebih. Berarti kita coba 12 dikali 4, 8, 48. 13 kali 4, 2. 1 kali 4, 4 tambah 1, 52. Melebihi. Berarti yang kita ambil adalah
12. Berarti 4 kali 12. Berarti kita tulis 12. 12 kali 4, 48. 51 dikurang 48, 3/4. Jadi 5, 2/3 dikali 2, 1/4 sama dengan 12, 3/4. Yaitu caranya 5, 2/3 dikali 2, 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 3, 15, tambah 2, 17/3. Dikali 2 kali 4, 8, tambah 1, 9/4. Lalu kita lihat, kalau ada bisa kita sederhanakan, yaitu 17 dengan 4 tidak bisa, itu 3 dengan 9. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Lalu kita kalikan 17 dikali 3, 51. 1 kali 4, 4, 51/4. Karena pembilang lebih besar pada penyebut, bisa kita rubah menjadi pecahan campuran, yaitu 4 kali berapa yang mendekati 51, yaitu 4 kali 12. 12 kali 4, 48. 51 kurang 48, 3/4. Jadi 5, 2/3 dikali 2, 1/4 sama dengan 12, 3/4. Bisa dipahami ya adik ya, untuk contoh 1, 2, 3, dan contoh yang keempat, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yaitu caranya kita rubah kedua pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Setelah itu kita lihat kalau ada yang bisa kita sederhanakan dulu. Setelah itu tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Untuk lebih jelas dan pahamnya adik-adik, kita coba 2 buah contoh soal lagi sebelum nanti kita coba adik-adik kerjakan 2 buah soal latihan. Kita lanjut untuk contoh soal yang ke-6. Kita coba dulu contoh yang ke-5 dan contoh yang ke-6, yaitu contoh soal yang ke-5, yaitu 2, 3/5 dikali 1, 4/10. Kita coba penyebutnya yang agak besar, yaitu 2, 3/5 dikali 1, 4/10. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10 tambah 3, 13/5 dikali 1 kali 10, 10 tambah 4, 14/10. Kita lihat ada yang bisa kita sederhanakan dulu. 13 dengan 5 dikali 13/5 dikali 14/10. 13 dengan 10 tidak bisa, 5 dengan 14 juga tidak bisa. Karena bisa pembilang dengan penyebut juga bisa kita sederhanakan. 14 dengan 10 sama-sama kita bagi 2. 14 bagi 2, 7. 10 bagi 2, 5. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 13 dikali 7. 7 kali 3, 21, tulis 1, 2. 7 kali 1, 7, tambah 2, 91. Per 5 kali 5, 25. Jadi karena pembilang lebih besar daripada penyebut, bisa kita jadikan dia pecahan campuran. 25 kali berapa ya mendekati 91, yaitu 25 kali 3. 3 dikali 25, 75. Kita kurangi 91 kurang 75. 11 dikurang 5, 6. 8 dikurang 7, 1. 16. Jadi 91/25 sama dengan 3/16/25. Yaitu 25 kali berapa ya hasil mendekati 91, yaitu 25 kali 3. 3 dikali 25, 75. Kita kurangi 91 dikurang 75 sama dengan 16/25. Jadi
3 per 5 dikali 1, 4 per 10 sama dengan 36 per 25. Bisa dipahami ya adik ya. Untuk contoh yang kelima, yaitu 23 per 5 dikali 1, 4 per 10 sama dengan 13 per 5 dikali 14 per 10. Kita sederhanakan 14 dengan 10, yaitu sama-sama kita bagi 2. 14 bagi 2, 7. 10 bagi 2, 5. Lalu kita kalikan 13 kali 7, 91 per 5 dikali 5, 25. 91 per 25 sama dengan 316 per 25. Kita lanjut untuk contoh yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu contoh yang keenam. Sebelum kita lanjut ke latihan soal, yaitu contoh yang keenam. 4 3 per 6 dikali 2 per 5, yaitu 4 3 per 6 dikali 2 per 5. Caranya kita rubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 4 dikali 6, 24 ditambah 3, 27 per 6 dikali 2 kali 5, 10 tambah 2, 12 per 5. Jadi 4 3 per 6 dikali 2 per 5 sama dengan 27 per 6 dikali 12 per 5. Kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak bisa, langsung kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 27 dengan 5 tidak bisa kita sederhanakan. 6 dengan 12 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 6. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Kita lihat lagi, masih ada yang bisa kita sederhanakan? Tidak ada. Langsung kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. 27 kali 2, 54 per 1 kali 5, 5. Jadi sama dengan 54 per 5. 27 kali 2, 54 per 1 kali 5, 5. 54 per 5. Kita jadikan dia pecahan campuran. 5 kali berapa yang hasil mendekati 54? Yaitu 5 kali 10. 10 dikali 5, 50. Berarti 54 dikurang 50, 4 per 5. Jadi 4 3 per 6 dikali 2 per 5 sama dengan 10 4 per 5. Bisa dipahami ya adik-adik ya, untuk contoh 1 sampai dengan contoh yang ke-6, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Caranya, kedua pecahan campurannya kita rubah menjadi pecahan biasa. Sebelum kita kalikan, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak ada yang bisa kita sederhanakan, langsung saja kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut dikali penyebut. Kalau ada bisa kita sederhanakan dulu, lebih bagus hasilnya, biar lebih mudah kita dalam mengalihkan. Oke, dari contoh 1 sampai 6 mudah-mudahan bisa dipahami tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kalau ada adik-adik yang masih ragu, silakan tonton video kita lagi dari awal. Tetapi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Kita lanjut untuk 2 buah soal latihan. Untuk melihat adik-adik bisa atau tidaknya memahami tentang pembelajaran kita kali ini, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, yaitu 2 buah soal latihan. Silakan adik-adik coba buat dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan di kolom komentar di bawah tentunya. Soal yang pertama, 1 per 5 dikali 2 1 per 2. Contoh yang latihan kita yang kedua, 2 4 per 5 dikali 3
3/6. Silakan kerjakan dulu. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa dituliskan jawaban adik di kolom komentar di bawah tentunya. Yaitu soal yang pertama 1/1/5 dikali 2 1/2. Soal yang kedua 2 4/5 dikali 3 3/6. Ingat caranya, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Kalau sudah menjadi pecahan biasa keduanya, lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi kalau ada yang bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.